Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar teks eksposisi. Pada awal pembicaraan teks eksposisi, hal pertama yang kita pelajari adalah struktur teks eksposisi. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, satu, kalian nanti dapat menjelaskan pengertian teks eksposisi. Jadi, apa teks eksposisi itu? Nanti yang pertama kita pelajari itu. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi yang terdapat pada teks eksposisi. Nah, sekarang mari kita lihat apakah teks eksposisi itu. Teks eksposisi itu teks yang berisi gagasan, pendapat atau gagasan yang disampaikan dengan tujuan agar orang lain memahami pendapat tersebut. Jadi orang menyampaikan pendapat, orang menyampaikan gagasan dengan tujuan agar orang lain yang mendengarkan atau yang membaca teks itu memahami pendapat yang ada di dalamnya itu. Nah, agar orang lain percaya, agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan, maka kita perlu memberikan alasan dalam kita berpendapat. Jadi jelas, kalau orang yang mendengarkan pembicaraan kita itu supaya paham, maka kita perlu menyampaikan alasan-alasan, argumen-argumen. Jadi, teks eksposisi, sekali lagi, teks yang berisi pendapat. Karena kita berpendapat, maka kita perlu menyampaikan alasan, argumen, data sehingga orang lain memahami pendapat yang kita sampaikan. Nah, sekarang mari struktur teks eksposisi. Kalau orang menulis teks eksposisi, pasti orang itu mempunyai tata cara menulis, urutan menulis, pola sajian menulis. Nah, sekarang bagaimana kita menuliskan teks eksposisi? Disusun dengan urutan seperti apa? Nah, teks eksposisi disusun dengan struktur sebagai berikut. Tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Itu artinya, ketika orang menulis teks eksposisi, di bagian awal tulisan itu orang menyampaikan tesis atau pernyataan pendapat. Misalnya ditulis dalam satu paragraf. Setelah tesis atau pernyataan pendapat itu ditulis, diungkapkan dalam satu paragraf, berikutnya bagian setelah tesis adalah penyampaian argumen-argumen, alasan-alasan secukupnya yang mendukung, yang menguatkan tesis atau pendapat yang dikemukakan sebelumnya tadi. Misalnya argumen ditulis dalam 2 atau 3 paragraf. Nah, setelah argumen disampaikan, mengakhiri tulisan, biasanya orang kan memberi penegasan, memberi simpulan. Nah, di bagian akhir tulisan itu disampaikan penegasan ulang. Menegaskan kembali apa yang telah jadi pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi sekali lagi, struktur teks eksposisi itu satu, tesis atau pernyataan pendapat, diikuti dengan beberapa argumen, dan diakhiri dengan sebuah penegasan ulang pendapat. Nah, tadi sudah disampaikan, tesis itu bagian yang membuka tulisan, yang mengawali tulisan. Di tempat itulah penulis itu menyampaikan pendapat umumnya tentang topik yang disampaikan, tentang topik yang diangkat di tulisan itu. Jadi dengan 1-2 kalimat disampaikan pendapatnya. Nah, kemudian argumen. Argumentasi itu bagian yang sifatnya menjelaskan, yang mendukung tesis, yang berisi alasan-alasan logis. Nah, data pendukung itu bisa berisi
hasil temuan, fakta-fakta, atau pernyataan para ahli, pendapat-pendapat para ahli, yang semuanya itu adalah untuk mendukung pendapat yang disampaikan oleh penulis di awal tulisan tadi. Kemudian di akhir tulisan, kalau orang berbicara, misalnya orang berpidato, di akhir tulisan, di akhir pembicaraan kan biasanya orang memberikan sebuah kesimpulan. Nah, disitulah nanti penulis menegaskan apa yang telah disampaikan di awal tulisan tadi. Menegaskan pendapat awal, serta mungkin bisa menambahkan dengan memberikan rekomendasi atau saran. Rekomendasi atau saran atas apa? Ya, rekomendasi atau saran atas pendapat dan argumen-argumen yang telah disampaikan sebelumnya tadi. Penulis mengimbau apa, memberi saran apa, memberi penegasan pendapat apa yang jadi kesimpulan di pembicaraan itu. Nah, mari kita lihat beberapa penggunaan tag eksposisi. Tag eksposisi itu biasa digunakan dalam beberapa kepentingan, keperluan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saat orang berpidato. Nih, Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno, adalah orang atau tokoh yang ahli berpidato. Dalam pidatonya, sebagian atau banyak pula menggunakan jenis-jenis tag eksposisi ini. Kalau itu ditulis dalam sebuah tulisan, menyampaikan pendapat, memberikan argumen-argumen, memberikan contoh-contoh, memberikan data-data, supaya apa? Supaya audien atau pendengar itu memahami apa yang disampaikan oleh beliau. Tuh, pidato itu salah satu contoh penggunaan tag eksposisi. Ceramah agama. Ceramah agama juga demikian. Kalau kalian mengikuti ceramah keagamaan, pembicara itu pasti ingin menyampaikan pendapatnya. Supaya apa? Supaya orang yang mendengarkan itu memahami pendapat yang disampaikan. Nah, agar orang yang mendengar memahami pendapat yang disampaikan, pembicara pasti memberikan argumen-argumen, alasan-alasan, memberikan data-data, memberikan ilustrasi, memberikan contoh, supaya nanti akhirnya pendengar atau yang mengikuti pembicaraan itu menjadi paham, mengerti apa yang disampaikan pembicara. Ini jadi pidato, ceramah agama, itu contoh penggunaan tag eksposisi di kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain bisa kita lihat pada saat orang atau mempresentasikan sesuatu. Kegiatan presentasi. Presentasi itu kegiatan menjelaskan sesuatu di hadapan orang lain. Karena menjelaskan, mempresentasikan, pasti dalam presentasi itu ada pendapat-pendapat yang disampaikan. Nah, dalam berpendapat, si pembicara memberikan alasan, argumen, supaya yang mendengarkan memahami, mengerti apa yang disampaikan itu. Contoh yang berikutnya, saat nanti Anda duduk di bangku perkuliahan, para dosen, para pembicara yang lain berdiri di hadapan saudara, nanti akan banyak pendapat yang kalian dengarkan. Karena kalian mendengarkan pendapat, maka pasti ada tujuan dari pembicara itu supaya kalian memahami pendapat yang disampaikan. Maka nanti lihat, cermati, pasti setelah pendapat disampaikan, pembicara memberikan argumen-argumen, alasan-alasan, data, bukti, ilustrasi yang menguatkan, yang mendukung pendapat yang disampaikan oleh pembicara atau dosen tadi. Nah, dapat kita simpulkan anak-anak, penggunaan tag eksposisi itu bisa digunakan untuk membuktikan. Membuktikan apa? Ya, membuktikan pendapat yang disampaikan. Berpendapat dibuktikan dengan argumen-argumen, dengan alasan. Bisa pula untuk mengevaluasi. Kalau misalnya saya menyampaikan kalimat evaluasi atas kegiatan. Oh, kegiatan yang kita laksanakan kemarin sukses. Itu kalimat pendapat saya yang isinya mengevaluasi kegiatan. Kegiatan yang kemarin kita laksanakan sukses. Apa argumen-argumennya? Argumennya 1, 2, 3, 4. Nah,
Itu supaya pendengar orang lain memahami kalimat evaluasi itu dengan argumen-argumen yang diberikan. Setelah membuktikan, mengevaluasi, juga bisa mengklarifikasi. Mengklarifikasi itu mendudukkan persoalan pada porsinya, pada tempat yang sebenarnya. Nah, karena mendudukkan persoalan pada tempat yang sebenarnya, diklarifikasi, mengklarifikasikan, maka ada data-data yang ditunjukkan, bukti-bukti, alasan-alasan. Nah, teks eksposisi ini biasa digunakan dalam ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, atau opini, dan sejenisnya. Editorial itu tajuk. Kalau kamu baca koran, di halaman 4 ada kolom tajuk rencana, editorial, itu pasti di sana muncul banyak pendapat. Karena redaksi itu memberikan pendapat-pendapat, maka redaksi memberikan argumen-argumen. Begitu nanti dilihat. Opini, digunakan pada kolom opini. Ada tag atau tulisan tentang opini, tentang sesuatu, pasti di sana ada pendapat-pendapat yang disampaikan. Nah, karena berpendapat, diikuti dengan beberapa argumen atau alasan. Nah, anak-anak, jadi pada kesempatan ini kita sudah berbicara struktur teks eksposisi yang tadi secara singkat dapat disampaikan. Teks eksposisi disusun atas tesis atau pernyataan pendapat, diikuti argumentasi, dan ditutup dengan penegasan ulang pendapat. Teks ini biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka suatu saat ketika Anda harus menggunakan teks eksposisi, menyampaikan sesuatu dalam bentuk eksposisi, maka secara umum dapat kalian sampaikan dengan struktur seperti tadi yang kita bicarakan. Beranilah berbicara, gunakan struktur itu. Insya Allah kalau kita biasa berbicara dan mencoba tidak takut, maka dengan sendirinya suatu saat Anda akan terampil dan bisa berbicara dengan baik. Jangan lupa nanti di akhir pembicaraan kerjakan tagihan yang ada dengan baik. Sekian, terima kasih pembicaraan kita pada awal bab teks eksposisi ini. Nanti akan kita susul pada pembicaraan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.